Kalau sudah bertanya, bisa dibuka dan juga bisa dibuka videonya. Baik, seperti itu. Baik, Pak Fahmi, bisa kita mulai lagi ya, Pak Fahmi? Ya, kedengaran suara saya, Mbak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, Aman. siap. Silakan, Baik. Pak, dilanjut. Terima kasih, Mbak Ayu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jadi saya angkat judul Ketahanan Pangan dan Digitalisasi, isu G20 dan akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia UKM. Ini sangat penting sekali kita angkat. Kenapa? Di tengah-tengah pertemuan G20 ini, pertemuan G20 ini, ya kan, kita ada isu menarik. Ada gininya nih. Halo? Ya. Ketahanan pangan dan digitalisasi ini merupakan isu yang menarik di dalam G20. Kenapa? Ketahanan pangan itu saya anggap penting karena ini bukan hanya isu negara Indonesia saja, tapi Indonesia negara-negara di dunia, terutama yang termasuk dalam G20. Nah, isu digitalisasi juga sama. Digitalisasi ini menjadi hal yang sangat urgent sekali untuk kita akselerasi. Di sini makanya saya sebutkan bahwa isu G20 dengan akselerasi peningkatan kualitas SDM kita. SDM ini, peningkatan kualitas SDM ini tak terlepas dari yang dilakukan oleh teman-teman Altius juga ya, bagi UMKM yang kita hadapi sekarang ini. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, di sini G20 itu pangan sebagai peristiwa utama bangsa. Kesejahteraan pangan, peningkatan kapabilitas UKM dan model yang tepat untuk mendukung kecukupan pangan ini. Nah, saya mau lihatkan di sini bahwa Pak Presiden kita mengatakan bahwa mandat Presiden kepada Kementerian Perdagangan khususnya itu sudah jelas kita membantu UKM. Dan kita semua yang ada di sini adalah sebagian besar adalah UKM. Nah, kemudian strategi peningkatan, salah satu peningkatan yang diharap dari UKM itu adalah ekspor. Ya, ekspor. Nah, ini kalau bicara masalah ekspor, ini tidak boleh kita menganggap kita harus membuat menjadi lebih maksimal lagi apa yang kita lakukan sebagai UKM ini. Nah, ini saya lewat saja, ada banyak produk dan ada daerah asal barang yang diekspor UKM. Ini saya mau lihatkan ekspor-ekspor kenapa ternyata yang dinamakan UKM ini harus mimpinya naik kelas. Oke, mungkin ada ya. Halo, kelihatan Bapak Ibu, teman-teman semua? Oke. Jadi UKM itu harus naik kelas. Naik kelas ini kalau kita lihat program pemerintah itu salah satunya adalah program 1.500 UKM yang bisa ekspor. Nah, Pak Fahmi kok cerita ekspor, Pak? Belum apa-apa udah cerita ekspor gitu ya. Nah, ini ada keterkaitan dengan capability, kemampuan dari manajemen UKM ini. Nah, di sini nanti akan dilanjutkan dengan pemateri kedua nanti pasti akan bercerita masalah manajemen yang berbasis IT gitu kan, terutama SDM. Nah, kalau kita lihat di sini program kerjasama pengembangan ekspor ini banyak pihak, termasuklah yang kita laksanakan pada ini antara ABDC dengan Altius ya kan. ABDC sebagai satu lembaga pendampingan, Altius sebagai salah satu mitra yang mensupport daripada piranti-piranti pendampingan tersebut. Nah, ini yang saya mau mulai di sini. Bapak Ibu teman-teman semua, ternyata COVID itu mengakselerasi. Di sini ada 3 hal untuk sustainability. 3 hal. Mau minta apa? Biar yuk. Kenapa? Ada 3 hal untuk kita bicara menuju kepada SDGs, Sustainability Development Goal, tujuan yang berkelanjutan bagi UMKM. Untuk mencapai ke sana, perlu ada pendampingan, asistensi di sini. Harus ada pendampingan. Pendampingan itu ingin menciptakan nilai, menciptakan rantai nilai dan menciptakan ekosistem. Seperti apa sih maksudnya? Begini. Misalnya Bapak Ibu
sekarang ada UKM adalah UKM kuliner misalnya. UKM kuliner itu misalnya begini ya, kalau saya tahu di Jogja itu ada orang membuat produk makanan seperti apa itu namanya itu gudeg ya. Gudeg itu sekarang udah sampai ke luar negeri, sampai misalnya orang mau naik haji atau umroh dan segala macam itu membawa gudeg yang sudah dikemas dalam packaging seperti ikan kemasan itu, ikan sarden itu misalnya kan. Nah, ternyata gudeg makanan itu bisa, itu namanya value added dari makanan yang tadi hanya dimakan di tempat gitu. Sekarang udah bisa di packaging, di create value added-nya, ciptakan nilai tambahnya. Setelah value added, kita akan meng-create menjadi value chain, rantai nilai. Rantai nilai itu bukan hanya sekedar value added, juga sudah masuk kepada nilai yang lain. Contoh, misalnya tadi orang datang ke Jogja, pingin makan gudeg, sampai di Jogja ada tempat gudeg di sana itu, orang makan bukan hanya sekedar makan, bahkan terlibat juga untuk membuat gudegnya. Ya kan, bahkan terlibat juga mencari lokasi atau tempat untuk bersuah foto gitu ya di daerah-daerah yang apa istilahnya yang sangat unik gitu ya. Nah, itu adalah value chain, rantai nilai. Jadi bukan hanya nilai tambah dari gudegnya menjadi satu produk kalingan, tapi juga bisa menjadi tempat destinasi wisata. Kalaulah satu daerah itu ada gudeg macam di Jogja misalnya ada juga misalnya kerajinan perak, misal ada lagi misalnya kerajinan kulit. Kalau semua dikoneksikan itu menjadi ekosistem, satu rantai yang kita harapkan dalam pengembangan UKM. Jadi untuk menjadi value added, value chain dan ekosistem tidak ada pilihan lain, itu harus ada pendampingan. Pendampingan inilah yang akan mewujudkan keberlanjutan daripada usaha UMKM. Ini contoh yang sederhana, konsep yang ingin saya bangun. Kita bangun. Lalu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, di sini kalau kita lihat ini ada tubuh orang ya, ada body. Di dalam body ini ada kepala, ada badan dan ada kaki. Nah, kepala itu berkaitan dengan misalnya kalau kita lihat dalam masalah pemasaran. Bagaimana pemasaran UMKM ini adaptif terhadap kebutuhan konsumen, termasuk pemenuhan kebutuhan kekuatan pangan secara komprehensif. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya begini. Kemarin ya ada teman ya datang dari luar negeri gitu ya, pingin makan yang makanan unik yang ada di Kalimantan Barat misalnya, datang ke sini mau makan durian misalnya. Ternyata orang-orang Eropa itu sebagian yang tidak senang makan durian itu karena baunya terlalu menyengat gitu ya. Akan tetapi kita kan harus adaptif bagaimana durian ini bisa dibeli oleh mereka atau dimakan oleh mereka. Lalu dibuatlah menjadi dodol durian gitu ya. Begitu buat dodol durian itu justru lebih bisa diterima oleh mereka. Nah, adaptif terhadap kebutuhan konsumen ini merupakan satu hal yang wajib bagi kita sebagai UKM itu memikirkannya. Nah, ini pasti muaranya nanti adalah bagaimana kita memanage usaha kita. Nah, pasti ada kaitan dengan teman-teman yang ada di Altius. Bapak Ibu teman-teman, selain tadi kepala bicara masalah pemasaran yang visioner, bahkan imajiner, kita juga harus tubuh kita harus menyiapkan diri kita yaitu administrasinya, standar operasional prosedurnya, ya kan standar operasional itu termasuk quality control-nya. Misal kalau kita buat makanan misalnya ya, katakanlah hari ini buat bubur teri misalnya, kan bubur kacang teri gitu ya. Hari ini rasanya asin, besok rasanya hambar, besok lagi rasanya lain. Nah, itu berarti tidak standar. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita buat standar. Jadi tetap sepanjang masa, sepanjang waktu, makanan kita ini adalah makanan yang orang di stigma para konsumen itu adalah yang berkelanjutan, yang standar gitu. Kedua, SDM. Nah, ini nanti di SDM ini banyak diulas oleh teman-teman di Altius ya, termasuk di IT-nya. Jadi untuk kita menyiapkan diri kita supaya pemasaran kita ini maksimal, didukung oleh administrasi kita, maksudnya didukung oleh apa yang kita laksanakan manajerialnya bagus, ya, termasuk SDM harus jelas. Walaupun kita pegawainya cuma 2 orang atau 3 orang, ya kan, termasuk kita gitu ya, kan UMKM nih kan. Tapi kita sudah berbagi siapa kerja apa gitu kan, tanggung jawabnya sampai di mana. Nah, IT keniscayaan
Sekarang aja kita ngasih berdiskusi seperti ini menggunakan teknologi IT, apalagi pemasaran. Ada teman saya, anaknya ini kebetulan sama-sama di perusahaan Jam Prida ini, anaknya direktur utama kami itu bisa menghasilkan tembus sampai 100 juta per bulan. Hanya anak saya masuk kuliah semester 3 hanya gara-gara istilahnya bermitra dengan Shopee gitu ya. Dia memasarkan produk yang makanan yang barang yang dia beli, kemudian dia pasarkan lewat media sosial seperti TikTok dan segala macam, itu orang tertarik dan klik di link bio-nya, orang membeli, dia dapat fee-nya. Nah, ini satu cara yang mau tak mau secara teknologi kita harus adaptif. Kemudian tentu regulasi aturan perlu juga kita regulasi atau aturan kita siapkan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah mitra, kaki kita. Jadi kaki, badan, dan kepala itu harus selaras untuk maju ke depan. Jadi kemitraan, kita membangun kemitraan seluas mungkin dengan semangat saling memberikan manfaat. Nah, ini yang perlu kita siapkan di badan kita, tubuh kita sebagai UKM untuk bisa sustainable atau berkelanjutan usaha kita dan berkembang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang saya sebutkan tadi, merupakan ringkasannya adalah motivasi, metode, dan mindset. Jadi motivasi tidak cukup. Motivasi untuk kita berkembang sebagai UKM atau wirausaha ini sudah ada, tidak cukup. Harus disiapkan juga namanya mindset, pola pikir. Pola pikir itu kalau bahasa sederhananya, masalah orang adalah peluang bagi kita. Setiap masalah orang ada peluang. Jangan dibalik, masalah orang adalah masalah kita. Itu pusing kepala kita. Jadi bagusnya masalah orang adalah peluang kita. Misalnya musim hujan, orang waduh tidak bisa kemana-mana, terbatas ya. Bagi UMKM ini adalah peluang. Mungkin ini kalau musim hujan senang makan yang anget-anget gitu kan, sop segala macam. Bagaimana sop ini bisa sampai ke rumah mereka dengan istilahnya bantuan daripada Gojek, Grab dan segala macam itu. Nah, ini adalah mindset, pola pikir. Masalah adalah peluang. Itu saya selalu tekankan kepada teman-teman dan kepada diri saya, masalah itu ada peluang. Baru ketiga, kita bicara kerjanya cerdas. Kerja cerdas itu dengan metode, dengan cara. Dengan cara itu, salah satunya adalah kita menggunakan model kanvas seperti ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, model kanvas bisnis ya. Model kanvas bisnis itu 9 kolom. Kalau ada yang mau mencoba, silakan. Kalau sudah tahu, yang saya pikir sudah baik sekali. Nah, dari 3 tadi itu ya ada mindset, ada motivasi, mindset, dan metode. Nah, metode ini adalah salah satunya kita menggunakan manajemen. Manajemen itu kalau kita lihat itu kan ada 4 ya, ada planning, organizing, executing, dan controlling. Planning itu setiap usaha kalau tak ada rencananya susah, harus dibuat rencana. Misalnya hari ini penjualan saya berapa banyak nih targetnya. Nah, kalau udah ada target, pasti kita akan berusaha untuk mencapai target itu. Mengorganisasikannya bagaimana? Nah, ini nanti teman-teman Altius saya pikir sangat berkompeten sekali nih. Bagaimana membuat organize ini menjadi baik. Mengorganisasikan berarti istilahnya kita istilahnya menggunakan istilahnya SDM ataupun resources yang ada di kita itu seperti apa? Ya, mengorganisasikannya seperti apa. Kemudian setelah organize, misal siapa kerja apa, baru kita melaksanakan. Waktu kita melaksanakan, perlu kita lakukan juga kontrol mengendalikan controllingnya. Seperti apa? Apakah bulan ini atau hari ini sudah sesuai dengan istilahnya yang kita rencanakan? Kalau tidak, ya mungkin kita akan berusaha untuk menjadikan ini evaluasi untuk lebih baik lagi ke depan. Bapak Ibu sekalian, ini saya lewat aja sebetulnya. Ini adalah bahwa kita ini ya di lingkungan kita ini alam memberikan, Indonesia ini luar biasa, tidak ada terkendala dengan alam, ya kan? Kita itu musimnya cuma panas sama hujan saja, ya. Jadi setiap waktu bisa berproduksi. Ya. Kalau di Eropa atau di beberapa negara-negara yang katakanlah memiliki beberapa musim, gitu ya, ada termasuk musim salju, minimal 3 bulan itu mereka hilang. Mereka di rumah semua. Nah, otomatis mereka membutuhkan, ini adalah bisnis cerukan. Selama ini, kalau mereka selama ini berproduksi,
tiba-tiba 3 bulan mereka kena musim salju, mereka hilang produksinya. Hilang produksi ini kita bisa masuk, kita bisa menyediakan kepada pasar bahwa kita bisa ya menggantikan teman-teman yang di Eropa yang berproduksi yang tidak bisa. Bahkan di negara-negara seperti Afrika atau Arab segala macam bisa menjadi negara pengekspor buah-buah melon segala macam. Padahal di sana air susah betul gitu kan. Nah, ini sumber daya alam kita luar biasa. Kemudian sumber daya insani atau SDM kita itu sumber daya yang sangat kreatif. Kita harus mendesainnya. Nanti saya lihatkan sedikit ada akulturasi dari tiga entitas ini. Kemudian teknologi, ya ini tadi teknologi sudah merambah di mana-mana. Kita akan mendapatkan manfaat apabila teknologi ini kita gunakan yang positif. Tapi kalau teknologi ini kita hanya menjadi konsumen negatif, itu juga tidak akan bagus bagi kita. Saya yakin di dalam penyampaian oleh teman-teman dari Altius nanti itu lebih mengena. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya yang sampaikan bahwa bonus demografi di Indonesia tahun 2025 itu strukturnya kurang lebih ya penduduk di Indonesia ini 68%. 68% itu adalah penduduk yang berusia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Ini modal besar. Ini modal besar bagi bangsa ini untuk lebih bisa maju ke depan. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, wajah Indonesia di 2020-2030 ya itu berada di pertemuan antara the urban middle class milenial. Apa itu? The urban itu artinya masyarakat Indonesia banyak di daerah-daerah produktif, daerah-daerah produksi, daerah-daerah yang istilahnya subur, ya, di mana masyarakat bisa menjadi masyarakat yang memberikan manfaat atau bisa menjadi masyarakat yang memiliki istilahnya kesempatan peluang ekonomi yang tinggi. Ya, saya katakan biasanya dengan teman-teman itu bahwa kalau di daerah itu konkret, nanam dapat tanaman misal tumbuh, kita jual dapat hasil. Tapi kalau di kota ini harus banyak jasanya yang harus kita create. Bapak Ibu sekalian, itu the urban. Kemudian di middle class itu artinya orang yang mampu membelanjakan dananya itu 2 sampai 20 dolar per hari atau sekitar antara 30.000 sampai 300.000 itu adalah kelas termasuk middle class. Nah, itu biasanya kalau minum kopi di warung kopi, apalagi Starbucks atau di mana begitu, itu kan lebih dari 30.000 satu gelas. Nah, itu orang yang mampu belanja adalah middle class. Apakah kita termasuk di middle class? Saya yakin sebagian besar kita sudah masuk ke wilayah middle class. Kemudian milenial ini adalah orang yang anak muda yang sekarang yang lagi disinyalir bonus demografinya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini istilahnya peririsannya. Irisannya di antara jumlah penduduk Indonesia 271 juta ini kurang lebih, itu milenialnya ada 141 juta, urbannya sebesar 154 juta, dan middle class-nya sebesar 86 juta. Dan irisannya yang luar biasa yaitu 35 juta. Artinya 35 juta ini orang yang berada di daerah produksi, ya, yang berada di daerah desa-desa, misalnya kampung-kampung, tapi daerahnya produktif, ya, daerah produksi. Kemudian dia adalah middle class, ya, kelas menengah, dan dia adalah milenial. Jadi orang ini ada di daerah produksi, dia middle class, dan dia juga adalah milenial. Sebanyak 35 juta di Indonesia ini, dan akan terus bertambah. Ini adalah peluang yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat G20 tadi yang saya katakan berkaitan dengan ketahanan pangan, itu kalau kita lihat ada 3. G20 atau atasi krisis pangan. Sama ketersediaan pangan. Ada enggak panganan kita? Masa kita lebih banyak impor daripada menanam sendiri? Harusnya kita lebih banyak ekspor. Kita mau beli makan Indomie saja, misalnya, kita harus beli cabai rawit ke warung, kita ngomel per kilo 150.000, bahkan di Aceh sampai 200.000 ya per kilo. Nah, kita ngomel, padahal kita nanam
tanaman dalam polybag pun di depan rumah kita, di lingkungan kita pun kita bisa menanam cabai itu 3 bulan sudah bagus hasilnya. Itu masalah ketersediaan pangan. Kedua, baru kita bicara masalah distribusi pangan. Distribusi dengan baik enggak? Jangankan antara pulau, jangankan antar negara, antar desa kita saja. Di antara desa-desa kita yang menghasilkan satu keunikan produk atau jasa ini. Kedua, ketiga kemudian diversifikasi pangan. Apakah kita harus makan beras, makan nasi terus? Apakah tidak ada makanan diversifikasi yang lain? Nah, ini merupakan satu peluang, satu opportunity bagi kita untuk pengembangan UKM ini. Keempat, baru cerita masalah ketahanan pangan itu terakhir. Kalau semua sudah tersedia, lalu distribusinya bagus, diversifikasi pangannya ada, kalau seandainya tidak ada musim beras misalnya mahal atau apa, ada makanan yang lain, jagung atau apa misalnya kan, nah, ini adalah salah satu bentuk dari ketahanan pangan. Nah, inilah yang menjadi isu yang layak untuk untuk kita jadikan sebagai peluang bagi kita UKM untuk menyediakannya. Bukan hanya bicara masalah daerah, tapi juga bisa sampai ke internasional, ekspor. Gitu. Nah, juga sama, 3 isu prioritas digitalisasi dalam forum. Tadi kan saya katakan pangan serta digital. 3 isu prioritas digital dalam forum ini ada literasi digital, ya, bagaimana digital ini sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok, ya, sampai ke usia-usia yang produktif tadi. Jangan sampai ini hanya dimanfaatkan untuk main game, gitu kan? Tapi main game yang istilahnya tidak memberikan manfaat secara positif, gitu ya. Nah, kita harus tahu bagaimana menggunakan digital ini dengan baik, dengan produktif, dengan positif. Kemudian keterampilan digital, saya yakin ini adalah kelas-kelas milenial ini sangat paham sekali. Kemudian yang ketiga adalah arus data lintas batas negara, ini kita harus bisa tembus. Karena jualan sekarang, kalau di dalam media sosial segala macam ini, atau marketplace, semua seluruh dunia bisa lihat. Bukan hanya di dalam kawasan tertentu seperti di offline ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita lihat di sini, gambaran UKM nasional Indonesia ini seperti ini ya, kita masih tantangan UKM nasional luar biasa ya. Ini saya lewati saja, kita tahu ini bukan hal yang mudah untuk merubahnya. Kemudian punya peran strategis juga luar biasa, peran UKM. Nah, ini salah satu dari Kementerian Perindak ya, itu ada SINAS, Informasi Nasional untuk UMKM ini, ada makanan dan segala macam. Dan ini bentuk konsep e-smart-nya secara digital gitu. Nah, ini kalau kita mau ekspor bukan keniscayaan. Kenapa saya ceritakan begini? Karena dunia sudah tidak ada istilahnya borderless ya, tidak ada batas-batas lewat IT, lewat digital ini. Kemudian perubahan bisnis model per sektor dari old model ke new model ke future model ini merupakan satu hal yang harus kita pikirkan. Adaptif kita di sini. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu ya sebagai tambahan daripada lontaran cerita dari saya di awal untuk bercerita masalah bagaimana kita menangkap peluang G20 ini menjadi manfaat bagi UKM-UKM kita. Tentu saya lihat produk lokal dan kualitas unggulan kita tak kalah baik. Kalau kita lihat negara-negara lain itu berbasis kepada pangan olahan biasanya. Kalau kita kan masih food catering dari alam gitu ya, belum kita create dengan baik saja. Nah, banyak sekali, bahkan daun pisang saja bisa diekspor ya, harganya pun dah luar biasa. Saya dengar teman-teman saya di Jepang itu bisa sampai 3 lembar saja bisa 700.000, 1 lembar saja bisa 700.000 rupiah. Ini luar biasa. Sapu lidi dari pohon sawit ya, segala macam, pohon kelapa itu bisa ekspor. Nah, kalian makanan-makanan kita luar biasa, cuman kemasan, packaging yang masih belum maksimal. Mudah-mudahan packaging menjadi satu cerita, karena pesan pertama itu menggoda kata orang itu. Packagingnya harus jelas gitu ya. Ini hanya lampiran-lampiran kepada teman-teman sekalian. Kami di Kalimantan Barat juga punya aloe vera yang luar biasa. Sekarang itu hanya beli raw material saja. Dan kebetulan ada satu pabrik kecil di daerah Kalimantan Barat di Pontianak ini, ada khusus hanya menangani masuk ke Finland gitu ya. Toko Maxi ini tidak ada di Indonesia, tapi ada di luar negeri dari daerah kita. Sebenarnya
luar biasa. Nah, ini aloe veranya tadi saya contohkan lah. Tempat kita daerah subur sekali Indonesia ini. Kemudian pendampingan penting sekali untuk masukkan produk UKM kita ke pasar retail modern. Jadi ABDSI ini mempunyai misi untuk mendamping UMKM bukan hanya naik kelas tapi juga mereka bisa berkelanjutan, bisa sustainable dalam usaha mereka sehingga berkembang. Itu. Lalu kemudian ini contohnya orang lain keripik-keripik ataupun model-model yang sifatnya keripik yang sifatnya hanya pakai istilahnya tuh perasa gitu ya. Tapi di kita justru asli keripik keripik ubi segala macam itu tela. Nah, tapi kita packagingnya yang masih lemah. Mudah-mudahan ini menjadi konsentrasi kita bagaimana mengembangkannya. Nah, juga ini ya di daerah kita Srewangi ini nilam segala macam tuh kualitasnya terbaik bahkan di dunia, tapi belum kita kelola dengan baik. Madu ya juga perlu kita sasar. Ini contoh saja kepada teman-teman semua. Dan yang jelas ini tidak ada lain dan tidak bukan. Kalau kita mau berubah, pilihannya harus meningkatkan 3 hal. Pertama, korporatisasi. Korporatisasi itu adalah cobalah kita bergabung UMKM itu dalam satu korporatisasi. Apakah bisa membentuk PT individu, kan ada PT sendiri individu, kemudian apakah bentuk koperasi atau buat PT, CP dan segala macam itu adalah korporatisasi. Nah, memang dianjurkan sekali ke koperasi ya. Jadi berkumpul 9 orang UKM buat suatu koperasi ya, kembangkan koperasi itu koperasi produksi semacam kan atau pemasaran dan segala macam. Dan kedua, setelah korporatisasi, baru kedua yang namanya capability, meningkatkan kapabilitas. Nah, inline sekali dengan keinginan diskusi kita pada hari ini karena Altius menggagas, ayolah bagaimana kita memanage sumber daya manusia kita ya di dalam usaha kita itu menjadi lebih teratur, lebih baik untuk kita diarahkan menjadi UKM yang go internasional segala macam, bahkan naik kelas segala macam itu. Dan ketiga ada bukan hal yang keniscayaan sudah, kita harus berkolaborasi. Tidak bisa kerja sendiri sekarang. Kita harus kerja bersama. Pertama, korporatisasi, buatlah suatu kelembagaan. Kedua itu kita capabilities, kemampuan kita tingkatkan. Ya, katanya istilahnya investasi perut ke atas gitu ya. Banyak ilmu yang harus kita cari, harus kita gali, mengembangkan usaha kita. Baru ketiga namanya adalah kolaborasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Ya, waalaikumsalam Pak Fahmi, menarik sekali. Terima kasih banyak. Saya tuh belajar juga loh Pak. Saya sambil catetin nih, nggak cuma MC ya. Jadi hari ini karena memang kalau saya bisa curhat nih Bapak Ibu juga Pak Fahmi, saya juga pernah tinggal di luar ya di Amerika Selatan. Memang itu sumber daya kita itu masih sangat sedikit masuk ke kebetulan zona saya waktu itu di Bolivia ya. Jadi kalau yang namanya singkong itu Pak Fahmi, tadi kalau sempat Pak Fahmi bilang ada keripik ubi, keripik singkong. Di Amerika Selatan itu masih mayoritasnya keripik kentang gitu. Terus saya berpikiran loh Indonesia punya banyak yang nggak masuk gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Fahmi juga yang terpenting ada 3 hal ya Pak ya, korporatisasi, kemudian juga kapabilitas dan juga kolaborasi ya Pak ya. Siap. Baik, mantap sekali Pak. Nah Pak, ini tadi sepanjang Bapak menjelaskan materi, ini sudah banyak sekali yang bertanya nih Pak. Iya, nah kebetulan untuk pertanyaan nanti yang terbaik, versi pilihan Pak Fahmi akan kita berikan voucher, Pak. Ya. Dan kemudian Pak Fahmi juga nanti boleh memberikan 1 pertanyaan nih terkait materi. Nanti jika ada yang menjawab dan tepat, kita berikan voucher juga. Seperti itu ya Pak Fahmi. Ya, baik.
Nah, ini saya mau membacakan pertanyaan Pak dari Pak Indra Saputra gitu ya. Selamat sore Pak, Bu. Saya mau tanya. Saya Indra dari Parlaman Sumatera Barat. Nah, masalah ekspor barang nih Pak, karena saya selaku UMKM keberatan masalah mengirimkan barang ke luar negeri. Mengirimkan barang ke luar negeri nih Pak Indra keberatan. Contohnya di Malaysia. Apakah tindakan sebaiknya untuk pengiriman di luar Indonesia ada tidak caranya biaya pengiriman barang supaya hemat dan ada yang murah gitu. Mohon silakan dijawab Pak. Terima kasih Mbak Ayu, Pak Indra. Betul, memang kita lagi bicara masalah, kalau untuk ekspor kita bicara juga masalah logistik. Nah, cost logistik kita ini kita akui memang masih dalam proses untuk menjadi lebih baik, lebih marketable gitu ya. Karena bagaimanapun ini berpengaruh sekali bagi pengembangan UKM ini. Kalau regulasi yang pas untuk UMKM bisa bisa ekspor dengan biaya yang murah. Misal gini, kalau kontainer itu kan mahal sekali, misalnya kan, atau biaya juga mahal sekali. Jangan-jangan biaya kontainer kalau satu UMKM tidak mampu. Tapi kalau udah satu kontainer itu kita isi beberapa produk-produk UMKM misalnya kan, kerjanya bersama, misal di Pariaman ada beberapa pengusaha yang memang mau mengekspor ke negara tujuan yang sama, ke Malaysia misalnya kan, kita duduk bersama-sama, kita sharing gitu ya, sharing cost segala macam, itu kita bisa mengirim. Itu misalnya. Lalu kemudian kita juga bisa minta fasilitasi dari misalnya katakanlah kalau di Kalimantan Barat ini kita kerjasama nih antara Pelindo, kemudian Angkasa Pura, kemudian juga dengan Bea Cukai, dengan teman-teman yang berkaitan dengan ekspor ini, kita bersama-sama duduk semeja bagaimana caranya mengatasi permasalahan ini. Jadi memang tidak bisa kita parsial. Kita carilah teman-teman yang ada korelasinya dengan usaha kita untuk ekspor, misal gitu. Jadi saya pikir Pak Indra, memang berkaitan dengan ini kita masih mencari rumusan yang tepat, makanya ada NLA istilahnya Nasional Logistik ya, yang akan kita coba untuk berikan masukan. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan salah satu ketua harian NLA kita ini, Pak Agus Sudarmadi ya, dari Bea Cukai juga, tapi beliau ada ketua hariannya. Kita berikan masukan muatan-muatan bagaimana membela UMKM kita agar bisa terjangkau kos-kos yang berkaitan dengan ekspor. Itu sementara saya bisa jawab, Mbak Ayu. Iya, baik Pak Fahmi, terima kasih banyak. Benar itu yang dialami oleh Pak Indra ya, saya juga mengalami dulu waktu tinggal di sana, mau ngirim kok dari Indonesia tuh mahal banget gitu ya. Semoga nanti ke depannya ada solusi yang lebih baik ya. Juga untuk negara-negara yang belum ada hubungan diplomatik sama Indonesia, semoga ada ya Pak ya, karena kadang-kadang terkendala di situ juga ya Pak Fahmi ya. Ya, betul. Baik Pak Fahmi. Nah, sekarang saya mau membacakan pertanyaan berikutnya. Ini banyak sekali Pak yang bertanya. Mungkin saya random juga ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar, coba saya mau bacakan pertanyaan dari Mbak Anita. Nah, Mbak Anita, perkenalkan saya Nyi Anita, mahasiswa agribisnis dari Universitas Batu Raja. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Fahmi. Berdasarkan yang saya lihat bahwa Indonesia terbiasa dengan tradisi ikut-ikutan dalam membuka usaha. Jika ada satu usaha yang sukses dan ramai pembeli, maka nanti akan ada individu lain yang juga mengikuti, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak caranya agar sang pemilik ide awal ini tidak menjadi pesimis karena ide usahanya diikuti oleh banyak orang, dan bagaimana untuk menumbuhkan motivasi lebih dalam dari diri gitu ya. Terima kasih, seperti itu. Silakan Pak.
Terima kasih Mbak Anita. Jadi betul yang namanya bisnis itu kalau sudah mulai ramai semua ikut-ikutan jadi follower gitu ya. Nah, tapi akan bertahan apabila ini kan seleksi alam juga lah sebetulnya. Akan bertahan apabila kita mempunyai value proposition. Nilai yang kita tawarkan itu berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain jual gorengan goreng pisang sama goreng pisang gitu ya. Tapi goreng pisang kita beda. Contoh, goreng pisang yang dibuat oleh katakanlah Uya Kuya gitu ya. Uya Kuya itu goreng pisangnya unik ya kan dan harganya mahal. Padahal pisang sumbernya sama dari pisang kita gitu ya. Dari Kalbar itu kan pisangnya pisang enak sekali gitu ya. Pisang ini kalau di Kalbar dijualnya 1.000 sampai 1.500 satu pisang. Tapi Uya Kuya bisa jual 15 sampai 20.000 satu pisang. Kenapa? Ada value proposition, ada nilai yang berbeda. Nah, enggak apa-apa orang lain ikut-ikutan, tapi pasti berbeda. Rasanya, bentuknya, ya kemudian istilah bahkan sampai servicesnya, penanganan jasanya, itu adalah value proposition yang bisa kita tawarkan yang berbeda dengan orang lain. Jadi insya Allah ya Mbak Anita ya, kalau kita mau kita coba menggunakan model kanvas bisnis itu, di situ akan memberikan gambaran kita berbedanya di mana. Ya, lalu kemudian tadi juga ditanyakan menumbuhkan motivasi dalam diri kita itu ya. Itu tadi Mbak kan tadi ada 3 motivasi, mindset dan metode. Motivasi itu bergaullah kata orang dulu orang tua, bergaullah dengan orang penjual minyak wangi, kita juga akan wangi. Jadi kalau bergaulnya dengan teman-teman pengusaha supaya motivasi untuk berusaha ada terus. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang mendemotivasi kita, ya jadinya begitu. Jadi carilah lingkungan yang mensupport kita untuk selalu termotivasi. Terima kasih Mbak Yu. Baik, Pak Fahmi, terima kasih banyak. Jadi harus punya nilai plus-plus ya, Pak ya, ibaratnya. Ya, Apa nih yang berbeda dari produk lain supaya dibeli ya? Baik. Oke, Pak Fahmi, ini masih banyak sekali pertanyaannya, sepertinya bersemangat banget. Jadi mungkin karena terkendala waktu, saya tidak bisa membacakan semua ya, Bapak Ibu. Mungkin saya akan membacakan satu lagi nih, Pak Fahmi. Satu lagi, nanti setelah ini Pak Fahmi yang akan memberikan pertanyaan nih. Jadi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang pertanyaannya belum bisa saya bacakan, saya mohon maaf banget karena memang terkendala waktu. Jadi saya akan membacakan satu lagi, Pak. Ya. Saya pilih secara random saja ya. Mohon izin. Ini dari Pak Seno Utomo. Mohon izin, saya Seno Utomo dari Kabupaten Pali, Provinsi Sumsel. Ingin bertanya, untuk pengiriman barang antar kota, ongkirnya masih tergolong mahal, Pak. Apalagi kami dari Kabupaten Baru Pemekaran dan letak geografis kota kami bukan di jalan lintas. Jadi tidak dilewati kendaraan ekspedisi sehingga biaya ongkir membengkak. Mohon solusinya Pak, makasih. Mungkin ini mirip dengan Pak Indra tadi ya Pak, tapi mungkin boleh bisa ditambahkan, silakan. Ya baik Pak Seno, betul. Permasalahan kita ini kadang-kadang adalah jangan-jangan ongkos angkutnya lebih mahal daripada barangnya sendiri, gitu kan? Nah ini harus menjadi prioritas kita. Kalau kita biasanya bersama-sama, kita selalu di Kalbar juga sama. Kalau UMKM itu mau ngangkut barang dari daerah sampai ke kota gitu mau jualan. Nah kita sarankan kepada mereka membuat satu tadi korporatisasi, terus satu lembaga, jangan sendiri. Misalnya kita punya usaha yang sama dengan teman-teman yang lain, udah buatkan satu usaha, misalnya koperasi misalnya kan, atau BUMDes. Nah nanti kalau bersama itu kita cari solusinya. Mungkin kita minta angkutan, ada special mention-nya kepada katakanlah kepada CSR-nya perusahaan yang dekat-dekat kita yang besar atau apa untuk membantu kita. Kalaupun tidak, ya artinya kita harus menyediakan jangka panjang. Tidak apa-apa, kita break even point-nya itu. Awalnya kita agak tinggi, tapi lama-lama karena ini berkelanjutan, itu akan misalnya beli truk atau beli kendaraan apa lewat koperasi kita, BUMDes kita misalnya, itu sah-sah saja ya untuk mendukung kita. Karena ini berkelanjutan, jangan sampai mati. Tapi kalau hanya sendiri, ya Pak Senda, kalau kita hanya sendiri, biasanya memang kendala itu yang membuat kita demotivasi. Tapi percayalah, datanglah ke teman-teman. Enggak tahu di daerah ini sudah ada pendamping ABDSI belum? Tapi kalau di daerah hampir semua provinsi di 34 provinsi di Indonesia ini
kita sudah punya, kabupaten juga hampir sebagian besar sudah punya. Dan tapi kalau tidak, ya datanglah ke dinas yang bersangkutan, dinas koperasi UMKM. Di sana ada sebagian besar punya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Adalah Central Integrated Services, itu adalah semacam rumah sakit atau rumah sehat lah bagi UKM untuk kita bertanya, mencarikan solusi-solusi yang teknis. Seperti itu Mbak Ayu. Baik Pak Fahmi, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Pak Seno ya, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa dibacakan seluruhnya ya pertanyaannya. Nah, baik Pak, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan, Pak Fahmi mau pilih siapa nih? Pak Indra, Mbak Anita, atau Pak Seno? Silakan. Setelah ini Pak Fahmi kasih pertanyaan ya untuk Bapak Ibu lainnya. Jadi nanti ada kesempatan untuk dapat 1 voucher lagi. Silakan Pak. Boleh. Ini kalau Pak Indra tadi semangatnya ekspor ya? Ya betul Pak. Saya pikir Pak Indra boleh. Ya, siap. Selamat Pak Indra mendapatkan 1 voucher. Bisa menghubungi tim kami ya untuk vouchernya ya. Baik, sekarang untuk 1 pertanyaan nih Pak Fahmi, silakan. Ya. Oke, kepada semua audiens ya Mbak ya. 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 Kira-kira apa sih kendala apa sih kira-kira kendala kita bagi yang belum mengurus NIB, nomor induk berusaha lewat OSS one single submission itu. Kan itu kan sebetulnya dengan handphone saja bisa. Apa kendala bagi teman-teman yang belum mengurus nomor induk berusahanya? Itu Mbak. Ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung cepat dijawab ya. Ini ada yang mau jawab nih. Pak Darmawan langsung gercep, udah angkat tangan tuh saya lihat. Silakan Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, perkenalkan saya Darmawan dari Cianjur, Jawa Barat. Mungkin saya juga memiliki UMKM, tapi belum memiliki nomor izin ya, NIB. Nah, mungkin di sini karena belum adanya nomor NPWP Pak, itu harus ada dulu NPWP perusahaannya atau UMKM-nya. Jadi kita kalau mau membuat NIB kesulitan gitu Pak. Yap. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih, kita tampung dulu Pak ini karena dijawab juga dari kolom chat. Ya. Di sini ada yang jawab yaitu Bu Okta ya, kendala pada saat verifikasi data proyek. Kemudian ada Bu Maria di sini, buat NIB mudah Pak tanpa NPWP, katanya seperti itu. Nah, lalu ada lagi nih, banyak nih, mulai nih Pak. NIB tidak perlu NPWP, masih proses belum keluar. Nah, bagaimana tuh Pak? Siapa kira-kira yang jawabnya paling oke nih Pak? Boleh dipilih? Ya, artinya kalau saya lihat ini kan banyak nih yang Oh, ini Pak Seno juga mau menjawab nih Pak. Pak Seno sudah angkat tangan. Bolehlah kita kasih satu ya ke Pak Seno. Silakan Pak Seno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Begini Pak, kalau tidak punya NPWP itu artinya produk kita itu belum terdaftar Pak. Produk kita belum terdaftar. Kemudian kita juga belum pernah mengikuti pelatihan Pak, yang jelas Pak. Karena pengalaman kami kemarin itu kebetulan produk kita sudah ada PIRT, itu ada pelatihannya Pak. Ada pelatihan standar konsumsi Pak. Seperti itu Pak. Siap. Jadi kalau kita belum punya NIB itu ya produk kita masih, ya artinya orang masih inilah Pak, belum jelas gitu Pak. Ya. Kalau sudah ada NIB sudah lebih yakin gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Seno untuk jawabannya. Di sini saya akan membacakan 2 lagi jawaban. Setelah itu Pak Fahmi harus pilih karena kita ada pembicara kedua. Nanti sudah tidak sabar nih mau sharing juga. Nanti masih ada voucher Bapak Ibu, tenang ya.
Ya. Di sini ada yang jawab juga masih proses Pak, belum keluar. Lupa password email. Kalau belum punya NPWP isi angka 0. Nah, silakan Pak, silakan dipilih. Ya, saya memilih sekalian memberikan sedikit gambaran ya Mbak Ayu ya. Ya Pak. Saya boleh pilih yang Mas Doni aja lah. Mas Doni Firmansyah ya. Doni Firmansyah ya, Mas Doni Firmansyah, selamat untuk Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, karena masih dalam proses ongoing, berarti memang Ya. ini dikerjakan. Iya. Intinya Bapak Ibu sekalian bahwa NIB itu perlu sekali untuk kita bagi UKM. Kenapa? Kalau udah dengan NIB kita tercatat, kita terrecord oleh pemerintah. Ya kan, treatment yang pas untuk kita nanti akan diberikan oleh pemerintah. Program-program akan dapat kita. Tapi kalau kita tidak daftarkan diri kita susah. Berkaitan dengan NPWP tadi, sebetulnya juga begitu. Kalau belum diurus, ya cobalah datang ke kantor pajak, ya kan, layanan pajak itu KPP, itu juga bisa jadi, ya kan, mudah, tidak ada biayanya. Dan kalau kita memang belum masuk dari pajaknya, Kalau belum masuk penghasilan kena pajaknya, kita tidak akan kena pajak, tapi kita sudah terdaftar sebagai pengusaha gitu. Dan itu memudahkan kita untuk mengurus izin-izin itu. Saya pikir itu, Mbak Ayu. Mudah-mudahan sukses. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi. Jadi semangat buat Bapak Ibu yang belum punya, diurus saja, datang ke kantor pajak, nanti bisa ditanyakan di situ ya untuk dipandu langkah selanjutnya. Baik Pak Fahmi, dengan berakhir sesi tanya jawab untuk sesi Pak Fahmi, kita berakhir juga ya Pak ya untuk sesi 1. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Fahmi, ilmunya luar biasa ya. Saya juga jadi belajar lagi nih, sangat menarik dan juga antusias sekali ya. Baik Pak Fahmi, salam sehat selalu. Terima kasih banyak Pak. Silakan untuk tetap di sini. Kalau misalnya ada kesibukan lain juga boleh ya Pak ya meninggalkan. Saya kebetulan ada kegiatan lain lagi Mbak Ayu. Iya. Sukses untuk teman-teman semua UMKM, naik kelas, go digital, go internasional. Dan juga untuk teman-teman Altius, selalu bersama-sama kita dengan ABDC Wabil Khusus untuk mengembangkan UMKM kita. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah banyak mendengar ya sharing yang sudah dibawakan oleh Pak Fahmi. Makin sore makin rame Bapak Ibu. Terima kasih banyak masih tetap di sini karena kita masih ada pembicara yang kedua yaitu Pak Irwan. Tapi sebelum masuk ke pembicara kedua, saya mau memutarkan satu video pesan-pesan ya kalau dibilang pesan-pesan berikut ini. Silakan Mas Farid disampaikan videonya.
terima kasih banyak Mas Farid untuk videonya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti jika setelah webinar hari ini masih mau menyaksikan webinar lainnya dengan tentunya tema-tema yang berbeda, dan mungkin juga nanti Bapak Ibu ingin ada pengembangan SDM, bisa mengunjungi website kami di www.altius.id atau bisa juga follow IG-nya di @altiuspeople. Nanti mungkin linknya akan di-share oleh Mas Farid ya di kolom chat. Seperti itu. Nah, tanpa kita menunggu lebih lama lagi, sekarang saya mau menyapa untuk pembicara kedua kita, yaitu Pak Irwan. Halo Pak Irwan, selamat siang Pak. Siang, Mbak Ayu. Apa kabar nih Pak Irwan? Baik, Mbak. Nah, gimana, masih semangat nggak nih setelah Masih, pastinya masih ya. Ya, padahal udah nunggu lama ya Pak Irwan ya, karena Iya, benar. antusiasnya luar biasa banget nih Bapak Ibu nih. Baik. Oke Pak Irwan, saya mau perkenalkan sedikit ya Pak Irwan ya tentang Pak Ya. Irwan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Irwan ini beliau adalah senior IT consultant, kurang lebih 11 tahun, memiliki pengalaman menjadi seorang dosen di STMIK Microskill Medan, dan juga Pak Irwan juga pernah bekerja di perusahaan PT Internusa Tribuana Citra Multifinance kurang lebih 10 tahun, dan jabatan terakhir beliau adalah Head of IT Department. Nah, saat ini Pak Irwan aktif menjadi IT consultant di salah satu startup perusahaan ya Pak ya, perusahaan startup ya. Betul. Oke, nah sudah siap nih Pak untuk menggemparkan webinar hari Siap ini? banget. Baik, silakan Pak Irwan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke. Kelihatan? Bayu, kelihatan? Ya, sudah kelihatan Pak, silakan. Oke, siap. Selamat siang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi udah dijelaskan juga terkait UMKM sama pembicara sebelumnya. Jadi di sini kita melanjutkan terkait gimana sih kita mendukung proses UMKM ini agar bisa lebih maju lagi ke depan. Nah, untuk proses UMKM di sini kita bisa melakukan proses yang namanya digitalisasi people management. Jadi manajemen orang itu terkait pegawai dan lainnya. Nah, itu kita bisa melakukan proses digitalisasi. Nah, yang pernah kita sadarin ya, kalau misalkan kita udah punya satu usaha gitu ya, usaha UMKM, apalagi UMKM kita itu udah memiliki pegawai yang lumayan banyak, kemudian kita juga memiliki beberapa cabang ya di beberapa tempat tertentu, pastinya kita akan ada juga merasakan kesulitan gitu ya, merasakan kesulitan gimana sih mengelola data penggajian jika cabang-cabang kita banyak gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengukur kinerja tim kita gitu ya di cabang. Kemudian gimana caranya melihat apakah pegawai kita itu bekerja dengan baik atau enggak gitu di cabang kita. Nah, kan kita misalkan kita berada di rumah gitu, kemudian di cabang-cabang kita juga ada aktivitas dari pegawai-pegawai kita juga nggak bisa melihat atau kita nggak bisa mengontrol pegawai kita itu aktif dalam melakukan pekerjaannya atau tidak, seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya dari kenapa kita melakukan proses digitalisasi terhadap people management. Nah, itu pertama ada beberapa problem seperti yang dikatakan sebelumnya ya. Jadi problem-problem itu kita jadikan sebuah peluang, jadi membantu para UMKM gitu. Jadi problem yang pertama itu proses pengerjaan administrasi personalia. Jadi kalau misalkan dari pegawai kita itu ada terlalu banyak gitu ya, banyak, kemudian ada beberapa cabang. Nah, kalau misalkan kita melakukannya secara manual, kemungkinan besar itu akan agak repot ya, apalagi ada beberapa cabang gitu. Nah, di cabangnya lokasinya juga jauh-jauh gitu ya. Nah, jadi proses pengerjaan administrasi itu akan cukup sulit. Kemudian data SR tidak tersedia dengan rapi. Nah, ini udah pasti tidak rapi karena
kalau yang dilakukan secara manual itu udah pasti kita misalkan dokumen udah diserahkan ke kita. Nah, itu kita nyimpannya itu bisa aja kita letakin sementara, kita letakkan di sini. Nah, bisa aja kita kelupaan seperti itu. Kemudian misalkan proses pengajuan lembur ya, pengajuan lembur dan cuti ini dilakukan secara manual. Nah, biasanya kalau dilakukan secara manual itu kan dibuat tertulis atau menginformasikan kepada atasannya atau seperti apa. Nah, bahwasanya saya lembur ataupun cuti. Nah, untuk itu kan bisa terjadi sebuah problem masalah ketika dari sisi atasan kita lagi bertanya kenapa dia tidak hadir. Nah, untuk dokumen-dokumen lembur ini kita akan sulit untuk mencarinya gitu. Kemudian sikap dan keterampilan karyawan tidak bertambah. Ya, pasti karena sudah terbiasa dengan yang namanya manual, jadi sebagian data itu akan sifatnya itu tertutup, jadi tidak terbuka ke semua pegawai gitu. Kemudian dari problem-problem tadi, impact-nya apa gitu ya. Jadi kalau semuanya dikerjakan secara manual, kemudian semuanya direkap secara manual, pastinya pekerjaan secara administrasi tidak terintegrasi ya. Jadi sering terjadinya kesalahan. Misalkan saya butuh data lembur nih. Nah, butuh data lembur ini pegawainya siapa aja bulan ini gitu ya. Nah, itu bisa aja terjadi kesalahan compare data. Biasanya sering menggunakan Excel ya. Kemudian manajemen tidak bisa mengakses semua data karyawan ya. Ini juga udah pasti karena kan datanya itu diarsip manual di sisi SR-nya gitu ya. Tidak terintegrasi atau tidak bisa diakses dimanapun gitu. Kemudian riwayat permintaan lembur dan pengajuan cuti ini tidak tercatat ya, tidak tercatat dengan rapi karena pengajuan lembur itu dilakukan atau diajukan melalui selembar kertas. Nah, jadi selain tidak tercatat dengan rapi, sebenarnya proses pengajuan lembur yang dilakukan menggunakan manual seperti ngeprint sebuah formulir gitu ya. Nah, ini salah satu cost yang terbesar juga dari sisi UMKM karena memang kelihatannya kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan dalam 1 tahun itu lumayan besar juga. Kemudian tertunda penggajian karyawan. Nah, ini bisa aja tertunda karena yang tadi ya, pegawai kita itu nggak hanya di satu tempat aja, bisa aja di tempat lain, kemudian pegawai kita banyak gitu. Nah, ini pada saat proses penggajian, kalau dilakukan secara manual, nah itu kan butuh waktu gitu ya, butuh waktu, jadi tidak bisa dilakukan secara langsung, cepat, dan lainnya. Karena ada dokumen-dokumen seperti compare lembur, compare ada cuti atau enggak, ada absen atau enggak gitu. Nah, ini pengalaman saya juga ya. Kebetulan orang rumah saya itu pernah menjadi SR di sebuah perusahaan juga. Nah, itu sampai untuk melakukan proses gaji aja itu butuh hampir 1 minggu gitu. Berhubung pegawainya banyak, dilakukan dengan cara manual, kemudian verifikasinya itu juga sampai 3 kali. Jadi udah diverifikasi, dicek pertama datanya udah sesuai, kemudian dicek lagi sama PIC yang berbeda, dicek lagi udah sesuai, kemudian dicek lagi. Nah, jadi istilahnya untuk memastikan data gaji itu udah fix atau belum itu nggak mudah kalau manual seperti itu. Kemudian terhambatnya kinerja karyawan. Ya, ini bisa aja terhambat ya karena misalkan proses pengajuan lembur itu telat gitu, belum disetujui gimana mau lembur atau enggak nih. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, untuk hal-hal tersebut sebenarnya untuk digitalisasi kita pernah mendengar atau sering mendengar yang namanya HARIS ya. HARIS ini merupakan suatu teknologi Human Resource Management. Jadi aplikasi yang mendukung untuk people management. Jadi aplikasi ini berbasis web atau mobile dan lainnya. Jadi bisa membantu para pegawai untuk melakukan pengajuan-pengajuan terkait administrasi manajemen.
Nah, mungkin di sini adalah struktur ekosistem. Jadi tunggu ya. Ini selesai. Nah, jadi di sini kita sebenarnya untuk melakukan proses digitalisasi kita butuh beberapa fitur yang harus didigitalisasi, yaitu pertama rekrutmen dan hiring. Jadi proses rekrutmen itu kita perlu digitalisasi, terutama untuk merekrut pegawai-pegawai yang berkompeten. Kemudian virtual assessment center. Nah, virtual assessment center yang awalnya kita mewajibkan pegawai itu datang ke lokasi atau ke usaha kita. Nah, ini kita tidak perlu lagi melakukan hal seperti itu, tidak perlu melakukan hal manual. Kita cukup memberikan sebuah link aja, nanti dari sisi pegawai bisa melakukan proses tes. Jadi di sini bisa melakukan tes seperti tes di ISC, TOEFL dan lainnya. Kemudian proses absensi karyawan yang selama ini kita lihat proses absensi karyawan itu kan bisa dilakukan menggunakan yang lama itu ya istilahnya ceklok kemudian fingerprint. Nah, untuk proses digitalisasi kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi mobile. Jadi pegawai itu bisa melakukan absensi dimanapun, tetapi dari sisi SR dia bisa memonitoring di mana saja. Jadi dengan adanya digitalisasi proses absensi ini, meskipun cabang-cabang kita itu ada di luar wilayah, yang istilahnya jauh dari tempat kita, nah itu kita bisa melakukan atau kita bisa mengontrol pegawai itu hadir atau enggak, telat atau tidak. Nah, kemudian untuk perhitungan cuti ya, jadi proses pegawai yang ada di usaha kita itu kita bisa melakukan proses perhitungan cutinya itu secara sistem gitu, tidak lagi melakukannya secara manual. Kemudian database karyawan. Nah, di database karyawan ini jadi semua pegawai kita itu kita bisa record ke dalam sebuah database. Jadi nggak perlu dicatat manual lagi ke dalam satu bentuk Excel atau yang lainnya. Kemudian automatic ID generator, nah ini lebih ke nomor induk pegawai, jadi setiap pegawai itu diberikan nomor induk pegawainya secara otomatis. Jadi di situ kita bisa mengontrol ID ini untuk pegawai yang mana, ID ini untuk yang mana, jadi di situ kita bisa juga menjadikan nomor induk pegawai itu sebagai nomor ID dari pegawai kita masing-masing. Kemudian dari sistem pengajian, nah sistem pengajian ini yang biasanya sering dibutuhkan. Jadi proses penggajian ini untuk fitur di sini, bagaimana sih caranya sistem penggajian itu agar terhindar dari lembur ya. Jadi proses penggajian itu hanya bisa dilakukan sekali klik, kemudian diproses, otomatis terbentuklah perhitungan gajinya, kemudian bisa dilakukan proses penggajian ke pegawai. Jadi di sini sistem penggajian itu diproses sekali aja. Pada saat proses perhitungan payroll itu akan dilakukan proses pengecekan juga apakah pegawai ada melakukan absensi, apakah ada melakukan lembur dan lainnya. Jadi cukup sekali klik, tim SR kita nggak perlu lagi lembur seperti itu. Kemudian perhitungan lembur. Nah, normalnya itu perhitungan lembur kan ada aturannya juga ya. Jadi kalau misalkan ada pegawai yang melakukan lembur, nah itu dari tim SR kita juga nggak perlu melakukan perhitungan manual lagi. Jadi secara sistem atau secara teknologi itu udah bisa melakukan perhitungan lembur. Kemudian untuk perhitungan pajak dan BPJS juga dihitung secara sistem. Nah, ini biasanya udah terinclude di saat melakukan proses penggajian. Kemudian ada juga sistem reimbursement. Nah, sistem reimbursement ini lebih ke klaim ya. Jadi kalau misalkan UMKM pegawai kita di cabang A itu ingin melakukan klaim atau ingin melakukan pengembalian dana, pengambilan dana, nah itu bisa melakukan dengan proses sistem reimbursement. Jadi kita bisa kontrol bahwasanya pegawai kita yang di cabang A itu ada melakukan klaim sekian kali dengan total nilai sekian, kemudian untuk apa aja gitu. Nah, kemudian di sini kita juga ada menyediakan sistem pembelajaran online 24 jam dalam 7 hari juga ya. Jadi Senin sampai Minggu itu
on time terus sistem pembelajaran online-nya. Nah, ini setiap pegawai ini bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada di situ. Kemudian kita untuk platformnya sendiri, kita bangun platform dengan menggunakan aplikasi mobile. Jadi semua pegawai itu bisa mengaksesnya di mana aja. Seperti itu. Nah, ini merupakan sedikit gambaran dari aplikasi Altius ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada dashboard-nya, kemudian ada data-data gajinya, kemudian request permintaan tenaga kerja. Nah, itu semuanya tercatat di dalam aplikasi Altius. Nah, ini adalah pelatihan di Altius. Jadi kita terintegrasi dengan pembelajaran online yang namanya Kubisa. Jadi semua pembelajaran online itu akan bisa dilihat di aplikasi Altius, dan pembelajaran yang diikuti itu akan terrecord di Altius. Jadi misalkan dari atasannya itu ingin melihat pegawai si A ini udah mengikuti pembelajaran apa saja gitu ya. Nah, itu bisa terrecord semua di Altius. Oke, mungkin saya bisa sedikit demo ya, Mbak Ayu ya. Ya, boleh Pak, silakan. Sip. Oke, nah ini saya sedikit demo terkait aplikasi Altius. Nah, di sini adalah Altius People Foundation ya, ini versi mobile-nya. Jadi di aplikasi Altius People Foundation ini versi mobile, di situ ada fitur absensi. Absensi ini bisa digunakan untuk proses absensi. Jadi di sini ada absen masuk dan scan masuk ya. Jadi kalau melakukan absen masuk itu seperti biasa, absen masuk, kemudian absen keluar. Namun di sini kita melakukan proses verifikasi titik koordinat. Jadi kalau misalkan pegawai kita ada di cabang gitu ya, ada di cabang ingin melakukan absensi, benar nggak dia nih di tempat kerja dia melakukan scan-nya, benar nggak ini di lokasi dia melakukan scan-nya. Nah, itu kita ada melakukan proses verifikasi. Jadi kalau kita ingin verifikasi dia melakukan absensi itu benar-benar di lokasi usaha kita, nah itu bisa. Kemudian ada scan masuk, jadi di usaha kita itu kita tempelkan satu QR gitu ya. Kita tempel satu QR, nanti pegawai hanya bisa melakukan absensi di lokasi kerja gitu. Itu untuk fungsi scan. Kemudian di sini ada izin absen nih untuk pengajuan izinnya ya. Jadi kalau misalkan si pegawai ada izin sakit atau yang lainnya itu bisa melakukan pengajuan di sini tanpa melakukan pengajuan melalui manual lagi. Jadi bisa dilakukan melalui aplikasi dimanapun. Berikut juga dengan cuti. Nah, di cuti di sini juga bisa diajukan melalui aplikasi. Jadi pegawai juga tidak perlu menggunakan dokumen-dokumen manual lagi untuk mengajukan proses cuti. Nah, ini yang reimburse yang tadi ya. Jadi pegawai yang ingin melakukan klaim, misalkan ada melakukan pembelian barang karena stok barang habis atau gimana, nah bisa menggunakan fitur ini. Jadi dari sisi pusat atau cabang utama itu bisa tahu bahwasanya pegawai ini melakukan klaim untuk apa aja. Nah, ini untuk proses klaimnya. Dan untuk lembur yang di sini tadi ya, kalau misalkan ada pegawai lembur, nah ini bisa diajukan di sini. Secara otomatis nilai lemburnya itu akan terhitung oleh Altius, dan ini akan diproses ke payroll. Kemudian untuk dinas mungkin nggak dipakai, ini dinas ini lebih ke kunjungan keluar kota atau yang lainnya. Nah, dari sisi slip gaji, setiap pegawai itu bisa melihat slipnya. Jadi di sini bisa dipilih periodenya kapan. Nah, kemudian bisa melihat slipnya itu apa aja gitu. Dari pendapatan gaji bulanannya itu poin-poinnya apa-apa saja seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat juga pegawai kita hari ini siapa aja yang cuti, yang sakit atau yang lainnya dari fungsi kalender ini. Kemudian di sini ada fitur pembelajaran, jadi setiap pegawai itu bisa melakukan pembelajaran sendiri ya secara mandiri untuk mengembangkan kemampuannya.
Kemudian di sini ada pengumuman, bisa dilihat juga. Kemudian di fitur di sini ada list pegawai ya. Jadi pegawai kita siapa-siapa aja ini bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada proses approval. Jadi kalau misalkan ada yang ngajuin cuti itu ya nggak bisa langsung cuti gitu ya. Nggak bisa langsung cuti, jadi wajib adanya approval dari atasannya dulu. Jadi di approve oleh atasan, kemudian di approve oleh SR, baru bisa melanjutkan proses cuti. Kemudian di sini ada profile, lebih ke data pegawainya. Nah, jadi ini merupakan fitur-fitur yang ada di Altis People Foundation. Nah, ini lebih ke pegawai ya. Jadi pegawai bisa melakukan proses absensi, izin absen, cuti, reimburse, lembur, dan dinas. Oh ya, ini satu lagi kunjungan. Nah, ini lebih ke proses visiting. Ini biasanya ke sales ya. Jadi sales kita ingin kunjungan kemana, nah itu bisa melakukan di fitur ini. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengetahui sales kita itu di lokasi itu berapa lama dia mulai masuk ke toko itu berapa lama, kemudian selesai dari toko itu berapa lama. Nah, ini bisa dihitung dari sini seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat service level dari sales kita gitu. Apakah hasilnya baik atau gimana. Nah, mungkin sedikit lagi dari sisi adminnya ya, dari sisi admin. Nah, ini mungkin beberapa fitur itu standar aja ya. Jadi ada rekrutmen, ini ada rekrutmen, tambah data pegawai, permintaan tenaga kerja, data calon pegawai, proses wawancara, sampai dengan menghasilkan nomor induk pegawai. Nah, ini standar aja. Transaksi ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan yang di mobile. Jadi bisa juga melakukan pengajuan absensi melalui webnya. Yang mendalam itu yang di sini. Jadi kita cukup mendaftarkan data gaji pegawai di sini ya. Kita cukup mendaftarkan data gaji pegawai. Kalau misalkan ada pendapatan tambahan dari luar gaji pada bulan itu, misalkan ada bonus atau yang lainnya, itu bisa di-input di sini juga. Jadi ada pendapatan tambahannya. Kemudian ada juga potongan tambahan pegawai di luar absensi. Jadi kalau misalkan ada potongan lain yang akan dibebankan ke pegawai, nah itu bisa di-input di sini. Nah, yang sering terjadi itu yang sangat dibutuhkan itu sebenarnya dari sisi proses payroll. Nah, pada saat proses payroll itu sebenarnya kita tinggal melakukan sekali klik aja di sini. Jadi sekali klik itu proses payroll itu berhasil gitu. Nah, normalnya pada saat proses payroll ini kita kan butuhnya kalau misalkan via transfer ya, via transfer itu kita bekerja sama dengan bank tertentu gitu ya. Nah, otomatis pegawai kita itu harusnya menggunakan bank yang sama gitu ya. Misalkan bank BCD gitu ya, bank BCD. Nah, berarti semua pegawai kita itu harus menggunakan rekeningnya si BCD. Jadi dari sisi pegawai itu, dari sisi SR, dari finance itu nggak repot untuk melakukan proses transfer gaji. Nah, untuk yang di Altis ini kita mempermudah untuk sisi finance dan SR. Jadi pegawai itu bebas menggunakan rekening apa aja. Pada saat proses gaji itu akan diproses ya, diproses perhitungan gajinya. Apakah ada absen atau yang lembur atau yang lainnya itu akan dimasukin semua. Nah, kemudian dari sisi proses PPh 21-nya juga akan diproses ya, akan diproses bersamaan dengan saat proses payroll, begitu juga dengan BPJS. Nah, di sini kita juga ada fitur THR dan bonus. Nah, setelah proses payroll tadi ya, setelah proses payroll yang di sini, nah yang di sini ya, setelah proses payroll yang di sini kan kita udah ada misalkan 3 pegawai. Nah, di sini kalau kita melakukan secara manual, biasanya itu kan kita melakukan transfer satu persatu ya, transfer satu persatu ke masing-masing pegawai. Misalkan di sini Irwan, Hendrik Setiawan, dan Iwan Sempena. Berarti kita melakukan transfer sebanyak 3 kali. Jadi di sini di Altis ini kita membantu proses penggajian ini lebih mudah lagi. Kita cukup melakukan create satu virtual account gitu ya, satu virtual account. Kemudian di sini kita tinggal pilih proses gaji, kemudian banknya kita tinggal pilih banknya apa, kita tinggal ajukan aja gitu. Nah, setelah kita ajukan itu nanti akan terbentuk satu virtual account. Satu virtual account.
Nah, ketika virtual account ini dilakukan penyetoran dana sebesar sekian gitu ya, ini tidak akan bisa slip atau tidak bisa human error karena datanya itu nominalnya itu wajib sesuai atau sama dengan total tagihan dari virtual account ini. Ketika dananya udah dilakukan penyetoran di sini, otomatis dari Altius atau dari sistem Altius itu akan melakukan proses publish salary-nya. Jadi secara otomatis akan dilakukan transfer ke masing-masing pegawai. Jadi dari sisi finance nggak perlu lagi menyetor atau membuat satu test file untuk masing-masing pegawai lagi. Apalagi sudah bekerja sama dengan satu bank ya. Nah itu akan agak repot. Kalau di sini kita udah bebasin. Jadi pegawai itu mau menggunakan bank atau menggunakan bank digital itu bisa semua seperti itu. Nah mungkin dari saya cukup sampai di sini aja. Kalau memang ingin demo lebih detail lagi terkait aplikasi Altius bisa menghubungi tim kami ya, tim Altius. Mbak Ayu. Ya, baik Pak Irwan, terima kasih banyak. Nah, ini kebetulan Pak Irwan tadi selama Pak Irwan menjelaskan sudah banyak pertanyaan ya, tapi saya coba pilih 2 random. Nanti pertanyaan terbaik Pak Irwan bisa pilih, nanti bisa kita berikan voucher juga ya Pak ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurjanah. Ya, saya Nurjana dari Kota Jambi, mau bertanya. Saya UMKM yang saya sendiri mengerjakan dari produksi sampai pengantaran. Apakah saya harus mempunyai pencatatan secara digitalisasi? Nah, seperti itu. Pak. Oke, pertanyaannya bagus banget ya, Nurjana ya. Nah, terkait digitalisasi itu Pak Irwan sepertinya termute ya. Oke, sorry. Ya. Oke, tadi terkait digitalisasi, apakah perlu digitalisasi? Sebenarnya butuh ya. Jadi segala proses itu sebenarnya kita membutuhkan proses digitalisasi selain meminimalisir proses yang manual dan lebih banyak ya, apalagi pencatatannya manual. Nah itu bakalan bisa saja di meja kita itu menumpuk lebih banyak gitu ya. Nah proses digitalisasi ini kita lebih simpel lagi, kita hanya mencatat, misalkan kita hanya sediakan satu perangkat digital, baik mobile ataupun komputer, laptop. Nah, kita bisa menginputnya di sana, kemudian kapanpun kita butuhkan, kita bisa langsung lihat gitu. Kalau secara manual ya agak repot ya, misalkan kita mau lihat dokumen kita tahun kemarin itu hasilnya gimana, ya kita harus bongkar lagi gitu ya. Apalagi ada gudang, bongkar gudang lagi gitu. Nah, jadi menurut saya sih itu harus didigitalisasi seperti itu. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak. Ya betul Bapak Ibu memang sekarang semuanya udah era digital ya. Kalau dulu kemana-mana saya meeting bawanya buku Pak Irwan. Kalau sekarang mungkin sudah pakai iPad atau bisa dicatat lewat laptop seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Nah, jadi sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan kedua Pak Irwan. Dari Pak Indra. Saya Indra Saputra Pak, mau bertanya masalah digital ya Pak. Mohon maaf Pak, saya selaku UMKM, saya pakai aplikasi Krealogi Pak. Pertanyaannya, aplikasi apakah yang menunjang untuk mencatat yang lebih canggih dalam berhitung dan pakai aplikasi untuk menunjang pegawai atau selaku UMKM tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Irwan. Oke, sebenarnya aplikasi itu banyak ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhannya lebih expert lagi, lebih mendetail gitu ya. Kalau yang saat ini kan kita Altius lebih ke manajemen pegawainya aja, jadi manajemen people. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi sebenarnya banyak. Nah itu bisa aja yang berbasis ERP dan yang lainnya. Nah itu ada aja sih, tinggal kita kembali ke kebutuhannya dulu, kita butuhnya dari sisi apanya dulu,
baru kita bisa tentuin kita pakai aplikasi apa seperti itu. Jadi nggak bisa semerta-merta wah kita pakai ini aja lah lebih bagus, tapi belum tentu fitur-fiturnya itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Seperti itu Mbak Ayu. Iya, baik Pak Irwan. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu ya Pak ya, kira-kira kebutuhannya di mana nih. Lalu selanjutnya bisa kita cari yang sesuai, bisa membantu aplikasinya dengan permasalahan tersebut. Bagus sekali nih Pak Irwan. Baik, nah ini ada pertanyaan yang selanjutnya Pak, terakhir mungkin ya, karena kita sudah waktunya sudah singkat nih Pak. Saya Ruslan Fauzi dari Probolinggo. Mau tanya Pak, apakah biaya transfer itu dibebankan kepada siapa apabila banknya tersebut tidak sama dengan perusahaan? Oke. Nah, berarti terkait proses payroll tadi ya. Jadi setiap rekening pegawai itu kita bisa bedain. Nah, kemudian dari proses transfer bank, kalau misalkan ketemu bank yang berbeda, biasanya kan dikena cas ya. Nah, untuk itu kalau di sisi fitur Altius itu biaya transfernya nggak usah dipikirkan lagi oleh UMKM atau perusahaan. Nah, itu biayanya akan ditanggung oleh Altius seperti itu. Jadi nggak usah berpikir lagi, wah nanti kena biaya cas lagi ya untuk transfer. Nah itu nggak usah dipikirin lagi. Nah, baik, jadi terima mudah kasih. banget ini ya. Ya, sangat memudahkan ya Pak ya. Saya juga salah satu penggunanya. Itu sangat memudahkan sekali. Nanti untuk Pak Ruslan, kalau misalnya masih kurang jelas nih, mau tanya lagi lebih lanjut, bisa menghubungi website kami juga, tadi di www.altius.id, atau bisa follow IG-nya di @altiuspeople ya Pak Irwan ya. Nanti di sana ada tim yang akan membantu menjelaskan lebih detail. Seperti itu. Baik. Pak Irwan, ini udah ada 3 pertanyaan tadi. Silahkan Pak Irwan memilih untuk siapa nih yang berhak mendapatkan voucher dari Altius. Yang terakhir kali ya, yang terakhir ya. Oh, karena mendalami banget dari Altiusnya ya. dari Pak Ruslan berarti ya Pak Irwan ya? Iya, betul. Oke, baik. Selamat Pak Ruslan. Silakan menghubungi tim Altius ya. Nanti kita akan bantu untuk proses pemberian vouchernya. Seperti itu. Baik Pak Irwan, dengan berakhirnya sesi tanya jawab di sesi kedua ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Irwan. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa sharing lagi ya untuk tema-tema lainnya nih. Terima kasih banyak Pak Irwan, sehat selalu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi kedua dari Pak Irwan, terima kasih banyak kami ucapkan. Kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk Pak Fahmi, yang tadi sudah memberikan materi di sesi 1, dan juga terima kasih tentunya Pak Irwan yang sudah memberikan materi di sesi kedua. Nah, kami juga mau berterima kasih kepada kepada Altius People, dan juga webinar ini didukung oleh UKM Indonesia dan ABDSI. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar kita kali ini. Sampai berjumpa di acara webinar kami berikutnya. Saya Ayu Mendoza dan juga seluruh tim dari Altius People mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.